Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sama-sama tadi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada 3 perkara yang kata Nabi kalau itu ada pada seseorang, maka sungguh seseorang itu telah mendapatkan kenikmatan dunia, telah mendapatkan kesenangan dunia. Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum," barang siapa yang di waktu pagi mu'afid fi jasadihi, sehat jasad, aminan sirbihi, tenang jiwa, tenang hati, indahu quta yaumihi, dan punya makanan di hari itu, faka'anna mahidat lahu dunya, maka sungguh orang yang seperti itu telah mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, 3 jenis kenikmatan dunia yang disebutkan Nabi. Maka Nabi menyebut orang yang punya 3 hal itu benar-benar merasakan atau mendapatkan kenikmatan dunia. Yang pertama adalah badan yang sehat atau sehat badan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita hari ini Allah kasih nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sehat ini ya kita bisa beraktivitas, melaksanakan apa yang kita rencanakan. Dengan sehat kita bisa mengejar apa yang menjadi cita-cita kita, termasuk dengan sehat kita bisa hadir di masjid untuk sama-sama kita beribadah sholat subuh berjamaah dan thalabul ilmi. Maka wajib kita syukuri ya nikmat sehat yang Allah berikan, badan kita yang sehat. Dan Nabi sendiri menyebut dalam hadis lain, banyak orang yang lalai, baru sadar bahwa sehat itu nikmat kalau lagi sakit. Nikmatan limagbun, as-sihah wal farah. Ada 2 nikmat yang harusnya suka terlalaikan, suka lupa, yaitu sehat dan waktu lapang. Mari kita syukuri dan kita optimalkan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan prestasi. Sebelum datangnya sakit, Nabi juga menyebut dalam hadis lain, "Tanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum 5 perkara datang. Salah satunya sihataka qabla saqam, sehatmu sebelum sakit. Kenikmatan dunia yang kedua kata Nabi, aminan sirbihi, hati yang tenang, hati yang tentram, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Alhamdulillah, bukan hanya fisik, badan jasad kita yang sehat, insya Allah batin kita juga sehat, betul, tenang, tentram. Walaupun mungkin masih ada hal-hal yang kita inginkan belum kita capai, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak kita harapkan justru malah terjadi, yang tidak kita inginkan, masalah datang dan sebagainya.
Tapi insya Allah itu semua tidak membuat hati kita menjadi sesak, menjadi sempit, jiwa kita menjadi tertekan, gundah dan gelisah. Insya Allah tidak menyebabkan hati kita menjadi gelisah, karena kita orang beriman, dan orang beriman itu gak boleh ya, dan tidak akan pernah gelisah sebetulnya, karena punya tahu kunci untuk bisa tenang itu, yaitu dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita orang beriman akan selalu ingat kepada Allah, akan selalu zikrullah, baik dengan lisan maupun dengan hati. Dan di mana kita mengingat Allah dengan lisan maupun hati ini, kita akan tenang. Dan ketika tenang, ketika tentram hati, jiwa, batin kita, maka sungguh ini adalah kenikmatan dunia. Maka kita harapkan manakala sakaratul maut pun, ketika malaikat Jibril datang, ya kita tenang-tenang saja, ya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan ya, apa yang nanti akan diucapkan oleh malaikat ya, kepada kita saat sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tenang ketika malaikat Israel datang, gak kaget ya. Justru malah senang, karena dengan datangnya Israel berarti kita segera kembali akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, maka terbukalah pintu surga dan kita masuk surga. Maka tenanglah orang yang beriman. Maka tidak sedikit sebagian kita orang beriman ketika diwafatkan ya, terlihat di bibirnya ya nuansa atau keadaan tersenyum. Sangat boleh jadi bahwa ketika malaikat Jibril datang, kabar gembira itu yang disampaikan ya. Jiwa yang tenang, Allah ridho, jiwanya ridho kepada Allah ya, dan lalu dimasukkan dalam surga. Ini hadirin yang kedua, nikmat dunia itu adalah hati yang tenang ya. Jadi kalaupun ada masalah ini itu ya tenang saja ya. Di kenikmatan yang sungguh luar biasa. Saya membaca beberapa literatur para ahli kejiwaan mengatakan bahwa penyakit yang paling banyak dirasakan oleh umat manusia di zaman modern ini adalah gelisah, tidak tenang. Bahkan walaupun dia punya segalanya, istilahnya harta berlimpah, popularitas, jabatan tinggi dan sebagainya, tapi ternyata gelisah, tidak tenang, tidak tenang. Kita alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nikmat ini selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi sehat badan, sehat hati, sehat badan, sehat jiwa. Yang ketiga, kenikmatan berikutnya kata Nabi adalah indahu qutayaumi. Ada makanan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ada rezeki berupa makanan, berupa harta yang bisa dengan harta itu terpenuhi kebutuhan kita. Maka itu kenikmatan dunia. Alhamdulillah. Setiap hari kita gak kurang kalau urusan makan. Bukan hanya nasi, lauk pauknya juga ada. Bahkan bukan cuma makanan, ya. Nikmat harta yang lainnya juga ada. Ya. Rumah luas, ya. Punya kendaraan, ya. Makanan di kulkas selalu ada, kosong beli lagi, ya. Ini kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, yang tentu saja wajib kita syukuri. Dan kita yakin bahwa memang sepanjang kita beriman, sepanjang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan rezeki berupa harta itu akan dijamin oleh Allah. Jangankan kita setelah
kita di dunia ini dengan punya aktivitas ya, untuk mendapatkan rezeki itu. Kita yakin bahwa sebelum kita terlahir saja sudah ada catatannya kita dapat rezeki apa. Ya. 4 bulan usia kandungan, ketika kita dalam rahim ibu kita sudah dicatat oleh Allah rezeki. Ketika kita lahir ada lagi rezekinya. Ya, apalagi kita bekerja, berusaha. Dan di Quran maupun hadis juga disebutkan ada banyak amalan-amalan yang akan mengundang datangnya rezeki. Dalam surah Toha disebutnya sholat, ya, itu yang pertama. Sholat itu kalau kita kerjakan dengan baik, ya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, kita bersedekah. Ketika kita bersedekah, maka itu akan mendatangkan rezeki. Kenapa? Sedekah kita akan diganti oleh Allah, bahkan diganti lebih banyak. Kemudian, apalagi takwa. Sering kita dengar khatib dalam khutbah Jumat membaca ayat surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah bakal dikasih rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak diduga. Nanti ditambah dengan rezeki, dengan ketakwaan itu Allah akan tambah rezeki. Ada lagi disebutkan dalam keterangan hadis Nabi, orang yang selalu beristighfar, man lazimal istighfar. Orang yang selalu istighfar, memperbanyak istighfarnya juga dijamin rezekinya oleh Allah, bahkan dari jalan yang tidak diduga. Kemudian juga tawakal. Ketika kita bertawakal, Allah akan kasih rezeki. Maka Nabi sampai membuat satu ilustrasi, satu perumpamaan. Lihat itu burung, pagi hari waktu keluar dari sarangnya perutnya kosong, sore hari perutnya terisi. Itu burung, apalagi manusia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di hari ini dan hari-hari yang lain. Allah berikan kecukupan rezeki berupa harta, makanan yang bisa kita makan, yang kita bisa berikan buat istri dan anak. Ya. Dan kita yakin rezeki itu akan selalu diberikan Allah sepanjang kita mengamalkan hal-hal tadi, sampai selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia itu selama hidupnya, selama ruh masih di tubuhnya, itu ada rezekinya. Ketika manusia meninggal, ketika itulah memang sudah tidak ada lagi rezeki. Jadi selama hidupnya pasti ada wae kan. Jamaah sekalian, maka ketika 3 hal ini ada pada kita, ya, sehat badan, sehat jiwa, sehat kantong, ya, sehat materinya gitu. Fakaan nama hijat lahu dunia. Kata Nabi, sungguh orang tersebut benar-benar mendapatkan kenikmatan dunia. Mari kita syukuri, ya, dan kita manfaatkan, ya, seluruh kenikmatan-kenikmatan tadi, ya, sebagai wasilah sarana kita untuk mendekatkan diri, mengabdikan diri dengan pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan mengabdi kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita akan terus bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah sampai datangnya kematian, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan kita bawa, pengabdian kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ya, kepatuhan kita kepada Allah. Manusia mati, kata Nabi, diantar oleh 3. 1 keluarganya, 2 hartanya, mobil kan pakai itu buat ngantar. Ya, 2 amaluhu dan perbuatannya, amalnya. Tapi yang 1 dan 2 balik lagi, keluarga balik lagi. Suami mati, istri gak mungkin minta barang dikubur, anak juga gak mungkin minta dikubur, balik lagi. Ya, teman-teman ada yang tolak, ya, semua pulang lagi. Yang kedua hartanya balik lagi, mobil kok pulang, ya, gitu. Gak mungkin ditongkrongin di situ. Ya. Wayang wahid, dan hanya 1 yang terus akan menjadi teman sejati bagi kita saat dalam kubur itu menghadap Allah adalah amal kita. Pertanyaannya, amal yang mana? Tentu adalah amal soleh, amal baik, amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita. Ini hadirin, mudah-mudahan hadis yang saya baca ini, kalimah dalam taklim subuh ini menjadi pengingat bagi kita bahwa nikmat-nikmat tadi Masya Allah luar biasa. Mari kita manfaatkan dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada pagi hari ini saya ingin membaca beberapa hadis, ya, dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ya.
Kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Hadis-hadis yang dikumpulkan adalah hadis dari ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin di sini juga dibaca kitab Bulughul Maram ya. Saya pernah lihat di videonya itu Pak Kiai siapa? Kiai Zubaidi, beliau baca. Bukan? Disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadis-hadis beliau yang catatan beliau juga banyak ditulis lagi oleh ulama-ulama lain ya, termasuk Imam An-Nawawi Al-Bantani, dan kemudian diberikan syarah ataupun penjelasan ya. Kalau di Quran tafsir namanya, kalau di hadis itu lebih kepada syarah ya, atau penjelasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kitab ini pertama Imam An-Nawawi menulis hadis Marwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, khoslatani, khoslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wa naqulil muslimin. Nabi bersabda, khoslatani, dua perkara, ada dua hal, la syai'un, di mana tidak ada perkara lain, afdalu, yang lebih bagus, yang lebih utama, minhuma, dari kedua perkara tersebut. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita, mengabarkan kepada kita, ada dua amalan yang sangat hebat kedudukannya dalam agama ini. Maka kita kerjakan dua perkara hebat. Bahkan Nabi mengatakan, gak ada yang lebih hebat dari dua perkara ini. Gak ada hal yang lebih unggul daripada dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Nabi mengatakan, pertama, al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah ini perkara yang luar biasa, perkara yang paling hebat. Mengakui Allah, mengakui adanya Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan ya, mengakui Allah sebagai Rabb. Maka ini merupakan perkara yang paling tinggi, perkara yang paling hebat, perkara yang paling utama. Dan kita bersyukur bahwa kita termasuk orang yang telah punya yang satu ini, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekayaan yang dahsyat, ini kekayaan yang luar biasa, gak bisa dibandingkan dengan apa, gak bisa ditukar dengan apa. Kehebatan iman. Iman inilah yang membuat kita terhormat. Iman ini yang membuat kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa kecil, jangan merasa lemah. Kita ini tinggi. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini perkara yang sangat hebat. Dan kita bersyukur kepada Allah serta berterima kasih juga kepada orang tua kita, asbab mereka telah beriman sehingga mengajarkan kita juga untuk beriman. Dan alhamdulillah kita juga senantiasa berikhtiar untuk selalu membentengi iman kita, untuk selalu hadir dalam diri kita. Jangankan hilang, berkurang pun jangan. Dengan cara kita selalu hadir di majelis ilmu seperti ini. Kita datang lebih awal menjelang waktu sholat untuk bisa tahiyatul masjid, untuk bisa kubliyah, untuk bisa menunaikan salat fardunya, dan kita lanjut dengan taklim, thalabul ilmi. Ini semua dalam rangka ya merawat, maintenance, memelihara keimanan kita supaya terjaga, terpelihara. Saya melihat dan bersyukur kepada Allah ya bahwa Al-Falah ini salah satu masjid yang tingkat kemakmuran masjidnya sangat baik, sangat bagus. Mungkin jempol, jempolnya 4 ya. Kemarin ada juga tuh ya, seorang ibu yang ditanya anaknya jadi calon. Dia ditanya wartawan cuma ngangkat jempol doang. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu, jadi kita merawat dan menjaga keimanan. Ya, ini kekayaan kita yang paling mahal. Dengan iman inilah kita menjadi manusia yang terhormat. Dengan iman inilah kita menjadi manusia yang Allah janjikan nanti kelak di yaumul qiyamah, kelak di akhirat, ya, tempat yang penuh di dalamnya dengan segala kesalahan. Dengan iman ini setiap
kebaikan sekecil apapun akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan, man amila amalan, man amila sholihan, maksud saya, man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Bahwa barang siapa yang melakukan suatu amal kebajikan, laki-laki ataukah dia perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan balas. Dengan apa balasannya? Allah akan berikan kehidupan yang baik dan kelak akan mendapatkan pahala di surga, bahkan melebihi dari apa yang dikerjakan. Jadi sekecil apapun kebaikan kita akan punya nilai di sisi Allah karena iman. Ya. Sementara kalau orang yang tidak beriman, tidak ada catatan pahala kebaikan di sisi Allah. Karena kunci syarat amal punya nilai di sisi Allah dan akan diberikan pahala kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hadirin, al-imanu billah, perkara yang sangat hebat, iman kepada. Yang kedua apa? Kata Nabi, yang kedua adalah wa naqulil muslimin, memberikan manfaat untuk sesama muslim, mendatangkan manfaat, menghadirkan manfaat, ya, mendatangkan kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ini perkara yang sangat hebat. Kalau kita baca dalam hadis lain juga Rasul menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi sesama, ya, maka sungguh kita sedang mengerjakan perkara yang paling hebat. Imam An-Nawawi dalam kitab ini, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain sesuai bermanfaat? Ternyata bisa berbagai bentuk. Bil maqal, dengan ucapan, bisa. Dengan kita mendoakannya, itu kan manfaat. Apalagi kalau kita mendoakan saudara kita yang tidak mengetahui bahwa kita mendoakannya, maka doa kita diamini oleh malaikat dan malaikat juga mendoakan kita seperti isi doa kita untuk orang yang kita doakan. Jadi kita mendoakan. Termasuk saat ini kita menyaksikan dari kejauhan melalui media, ya, saudara kita muslim di Palestina sedang berkesusahan dalam suasana perang. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan hak milik mereka. Mereka sedang berjuang menjaga kehormatan Al-Aqsa, tempat di mana Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, tempat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha melalui titik Al-Aqsa itu, tempat di mana Rasul berkumpul dengan para nabi dan para rasul seluruhnya di situ. Ya. Tempat yang juga menjadi kiblat umat Islam. Kiblat pertama umat Islam sebelum kemudian kiblatnya adalah Ka'bah. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan umat Islam melaksanakan sholat menghadap ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kiblat pertama. Baru kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menghadap dalam sholatnya menghadap ke Ka'bah. Bahkan di saat Nabi sedang sholat pada waktu itu, maka kita ketika di Madinah berziarah ke makam Qiblatain, itu satu masjid di mana Rasul sedang sholat, turun perintah yang semula tadi Nabi menghadap ke Al-Aqsa bergeser kemudian ke Ka'bah di Masjidil Haram. Saudara kita sedang berjuang. Setiap hari kita melihat di pemberitaan berjatuhan saudara kita. Dari anak-anak, banyak orang tua juga, bahkan rumah sakit ya, menjadi sasaran gempuran bom Zionis Israel, laknatullah alaihi. Nah, kita bantu mereka dari kejauhan. Dengan apa? Ya, dengan doa-doa kita. Ya. Di antara doa-doa kita panjatkan kepada Allah, selipkan doa untuk mereka. Ya. Di khutbah Jumat, khotib juga membaca doa. Kemarin saya juga hari Jumat khutbah di Asofia. Kita berdoa di situ.
Hadirin rahimakumullah, dalam doa kunut subuh, ya, di kunut-kunut yang lain, kunut nazilah kita bisa baca untuk mendoakan saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, bil jahi. Bahkan kita memberikan manfaat untuk orang lain, untuk sesama muslim, bil jahi, dengan kedudukan, dengan jabatan. Ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah 2024 Allah hadirkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membawa kebaikan buat bangsa dan negara. Amin. 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 Ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi jabatan itu adalah amanah yang harus bisa mendatangkan sebanyak-banyak kebaikan. Sungguh ini menjadi perkara yang paling hebat dalam agama. Ya. Maka nawaitunya harus bagus ya, harus baik kalau kita punya jabatan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kedudukan, dengan jabatan, ya, keluarkan, hasilkan kebijakan-kebijakan yang maslahah, kebijakan-kebijakan yang menghadirkan kebaikan, ya, buat bangsa dan negara. Masya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, memberikan manfaat jangankan kepada manusia, ya, memberikan manfaat kepada binatang saja surga balasannya. Seseorang yang punya banyak dosa, banyak kesalahan, diceritakan dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu, dia memberi apa? Minum seekor anjing. Allah ampunkan dosanya dan Allah berikan balasan surga. Apalagi kalau yang ditolong, yang dibantu, yang diberikan manfaat adalah manusia. Apalagi orang mukmin, apalagi orang muslim. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya adalah aubil mal, dengan harta. Ya. Aubil badan, bahkan dengan badan, dengan tenaga, dengan fisik, kita juga bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Termasuk di kitab Riyadhus Shalihin kita juga menemukan bahwa namanya sedekah itu bukan cuma memberikan harta kepada orang lain, tapi ternyata juga yang namanya sedekah disebutkan adalah kita membantu menaikkan atau menurunkan barang seseorang. Jadi ada orang yang dia punya beban, punya barang, kita bantu untuk mengangkatnya. Itu juga adalah sedekah disebutnya oleh Nabi. Itu bermanfaat gitu, dengan badan. Hadirin, dulu saya alhamdulillah di Bogor ini ada muhsinin, ada orang baik. Dia mengamani saya setiap bulan rutin kirim sembako. Ya, beras beberapa karung, kemudian minyak goreng, mie instan, dan yang lain-lainnya. Pokoknya sembako. Ya. Orang kepercayaannya biasanya siang telepon saya. Pak Ustadz, nanti sore ada di rumah nggak? Insya Allah ada. Saya mau ke rumah. Saya tunggu, datang biasanya habis maghrib, datang pakai mobil Grand Max, ya, pakai mobil Grand Max, beberapa karung, ya, taruh di rumah saya, lalu oleh saya dan ada tetangga si Mamang yang biasa bantu, ya, saya beli plastik, ya, dibikin paket, bikin paket, ya. Lalu kemudian itu bisa sampai 50 sampai 100 paket saya bagikan dan saya sampaikan ke yang tetangga-tetangga yang dibantu itu, ya. Ustaz Afid, ini ada titipan dari seseorang, ya, dari hamba Allah, bahkan nggak mau dibocorin namanya, ya, gitu. Alhamdulillah. Nah, saya lakukan itu hadirin. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta, tapi saya pakai tenaga aja kan gitu. Membantu, memfasilitasi kan orang-orang di kampung, ya, untuk bisa menerima, ya, santunan ataupun bantuan dari orang yang berlebih rezeki. Jadi saya punya tenaga, pakai tenaga aja gitu. Saya keliling pakai motor tuh, ya, dengan si Mamang ini. Ada juga tetangga depan rumah yang juga suka bantu-bantu. Ustaz, biar saya juga bantu. Ayo pakai motor bareng-bareng. Dengan tenaga kita berbantu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Amalan-amalan semacam inilah yang kata Rasul tadi merupakan perkara yang sangat hebat, ya, dalam agama ini.
Sehingga kalau kita lihat di hadis ini adalah bahwa kebaikan itu tidak hanya berkaitan langsung secara vertikal hablum minallah, tapi juga dalam perwujudan hubungan kita sesama kita manusia dalam hablum minannas, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi namanya muamalah. Ya. Berbuatlah sesuatu yang bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Saya kemarin itu waktu berhaji, alhamdulillah beberapa teman di rombongan kloter itu ada ibu-ibu yang sangat perhatian sekali membantu jamaah lain yang lansia. Masya Allah, mau menggendong, memapah gitu ya, sampai akhirnya kami berinisiasi untuk memberikan apresiasi lah kepada ibu-ibu yang begitu perhatian terhadap jamaah lain. Masya Allah luar biasa. Ketika saya tanya, Bu Haji, Masya Allah luar biasa, apa jawab? Mumpung Allah kasih kesempatan Ustaz, ya, di tanah suci, tanah yang mulia ini saya bisa berbuat ya sedikit kebaikan yang bisa bermanfaat, walaupun cuma bantu yang lansia, memapah, pokoknya begitulah cara untuk berbuat baik, banyak cara. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat bagi orang lain, Masya Allah luar biasa. Maka Nabi memberikan satu motivasi kepada kita, semangat kepada kita tadi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Terutama satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah berbuat baik kepada kerabat dekat. Ya. Di Quran surat Al-Isra, kalau tidak keliru ayatnya 25-26, di situ kita diperintahkan oleh Allah, wa atizal qurba haqqahu, berikanlah hak kerabat terdekat. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, lihat pula kerabat kita yang terdekat sudah kita bantu atau belum. Jangan sampai kita orang lain kasih jempol, tapi pas saudara kita sendiri yang berkesusahan, mereka kita biarkan, bahkan mereka merasa tidak dianggap oleh kita. Nauzubillah. Jadilah berbuat baik seperti itu. Kerabat kita jangan sampai kita lupakan. Tapi ini jangan dijadikan dalil nepotisme ya. Kekuasaan ya diberikan kepada orang yang terdekat, itu nggak boleh. Ya. Kita sudah sepakat sistem demokrasi yang kita pakai. Ya. Gitu. Bahasanya demokrasi adalah setiap kita punya hak untuk berpartisipasi, ya, berkontribusi, ya, dalam mengelola negara ini. Ya. Kita sudah sepakat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Jadi kita memberikan manfaat bagi orang lain dengan ucapan, dengan jabatan, ya, dengan harta, bahkan dengan tenaga sekalipun. Ya. Berbuat baik, ya. Memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi memberikan manfaat bagi agama, Masya Allah. Ini DKM dan jajaran ini kan memberikan manfaat bagi agama, ya. Masya Allah luar biasa. Insya Allah itu tercatat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi aktivis masjid, ya, menjadi pelayan takut-takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada gajinya, Allah yang nanti akan menggaji. Ya, gitu. Ada teman saya juga pensiunan itu dari Atangsa Jaya, Bapak Haji itu di mana tuh, di Cilegon. Ya, udah lama pensiunnya. Saya tanya, Pak Haji, kalau pensiun mau ngapain? Ustaz, saya mau aktif di masjid aja. Alhamdulillah, saya senang dengan. Di sini juga banyak ya. Alhamdulillah. Di mana-mana saya. Di sini ada ya, para pensiunan TNI. Ya. Di seberang juga ada tuh. Ada juga. Masjid apa namanya? Al-Ghazi ada. Ya. Di sana juga di Al-Kautsar, di Danau Bogoraya juga ada. Ya. Bahkan ketika nanya ke saya, Ustaz dinas di mana? Saya ngajar ya, sektor penerbangan. Atau dulu anak buah istri saya katanya. Siap, jelas saya bilang. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbahagialah ketika kita Allah kasih kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat pelayanan, memberikan manfaat bagi orang lain, apalagi memberikan pelayanan manfaat bagi agama. Insyaallah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah juga tidak sampai di situ.
mengatakan dua hal yang paling hebat dalam agama ini. Nabi juga mengatakan ada dua perkara yang paling buruk dalam agama ini. Ada dua perkara yang paling jelek dalam agama ini. Ya. Apa kata Nabi? Ya. Khoslatani. Ada dua perkara. Mana nih tadi loncat nih? Wa khoslatani, dua perkara, la syai'un, tidak ada perkara lain, akhbathu, yang lebih kotor, yang lebih jelek, minhuma, daripada keduanya. Ada dua perkara yang sangat jelek, yang sangat buruk, ya, lawan dari yang paling hebat tadi. Apa dua perkara itu? Nabi menyebut asyirku billah, menyekutukan Allah, syirik, ya, menyekutukan Allah. Menduakan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Kemudian apa? Yang kedua, waduru bil muslimin, mendatangkan keburukan, mendatangkan kemadaratan, menghadirkan kemadaratan bil muslimin, terhadap orang muslim. Jadi berbuat buruk, berbuat hal yang merugikan orang lain, itu perkara yang paling tercela, yang paling hina dalam agama ini. Syirik, pelanggaran hak asasi Allah. Kok Allah didoakan? Kan Allah cuma satu, Tuhan itu satu. La ilaha illallah. Bahkan seluruh nabi, seluruh rasul, ajarannya mengajarkan tauhid. Maka ketika ada manusia menganggap ada Tuhan selain Allah, sungguh adalah pelanggaran yang paling esensi, pelanggaran yang paling asasi, ya, itu hal yang paling penting. Dan yang kedua adalah tadi waddur bil muslimin, mendatangkan kemadaratan bagi orang Islam yang lain. Bahkan dikatakan bi abdanihim, ya, baik keburukan yang menimpa badannya, ya, wa amwalihim, maupun harta mereka. Misalnya apa? Ada orang yang dengan seenaknya dia punya suatu rencana, ya, yang sampai harus merugikan orang lain untuk investasi dan sebagainya, ya, rakyat, masyarakat, ya, diusir, ya, bukan diusir, direlokasi, ya, ya, digeser, ya Allah, dirubah-rubah bahasanya, ya, gitu. Hadirin rahimakumullah. Gak tahu nih kabar beritanya seperti apa, ya. Karena hidup pikuk berita politik nih sangat kenceng nih. Apalagi kemarin ada berita yang paling hangat, ada mahkamah keluarga apa. Ya kayak gitu. Hebat itu mahasiswa ya bikin sebutan kayak gitu. Allahu Akbar. Saya jadi senyum-senyum aja kan begitu. Hadirin, ya. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita di sebagian tempat yang, ya Allah, hak mereka, hati-hati. Rasul mengatakan kalau sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, akhbat, Nabi menyebutkan hal yang paling kotor, ya, hati-hati. Ini perbuatan zalim kalau kita berbuat seperti itu, ya. Dan Rasul mengatakan, ya, dalam sebuah hadis, ada dua dosa yang azabnya, yang hukumannya tidak ditunda. Pertama, akul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, zalim, nauzubillah, ini berbuat aniaya, ya, melakukan kejahatan kepada orang lain. Tidak ada alasan apapun, ya, tidak dibenarkan alasan apapun kalau di situ ada kezaliman, ya, tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Islam ingin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini harus senantiasa aman. Bukan hanya kita sendiri, tapi orang lain juga harus bisa mendapatkan rasa. Karena itulah dalam hadis lain Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hebat itu adalah ketika orang lain selamat dari ucapan dan
perbuatannya. Artinya tidak ada ucapan yang mengganggu keamanannya, mengganggu ketenangannya. Tidak ada kebijakan atau keputusan ya yang mengganggu ketenangannya. Seperti itu, hati-hati. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar bagaimana dulu ya para pemimpin Islam dari sejak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian juga di masa berikutnya ada Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Insya Allah luar biasa. Bagaimana hak ya, rakyat, masyarakat itu menjadi prioritas. Ya. Bagaimana mereka para pemimpin itu menjadi pelayan ya untuk bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis lagi dalam penjelasan hadis yang tadi tentang dua perkara yang hebat tadi, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada muslim yang lainnya. Ini ada hadisnya juga tambahannya. Man asbaha layan wizulma, barang siapa yang di waktu pagi layan wizulma ya, tidak ada sedikit pun maksud berbuat zolim ya, ala ahadin kepada siapapun ya. Ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa yang di waktu pagi berniat untuk membantu yang terzolimi ya. Seperti misalnya sekarang ya, saudara kita muslim di Palestina kan terzolimi ya. Nah, kita punya niat untuk membantu mereka. Wa qadai hajatil muslim, barang siapa yang di waktu pagi berniat untuk membantu yang terzolimi, wa qadai hajatil muslim, memenuhi kebutuhan ya orang muslim, hajatnya orang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Jadi kalau hati kita bersih, Bapak Ibu, ya, setiap pagi, setiap hari hati kita bersih, nggak ada niat-niat jahat kepada siapapun, ya, niat-niat zolim kepada siapapun. Justru yang ada adalah niat-niat baik untuk membantu orang, untuk menolong orang. Ya. Bahkan semisal kita terlibat langsung, membantu secara langsung, sebab yang kita bisa lakukan. Maka Rasul mengatakan, kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji mabrur. Apa pahala haji mabrur? Surga. Alhamdulillah, saya dengar kabar ya, bantuan-bantuan dari umat Islam di Indonesia ya sudah mulai banyak ya untuk membantu saudara muslim kita di Palestina. Saya belum tahu pasti, ketika kemarin di medsos saya lihat ada konvoi sembako mobil-mobil besar bawa makanan yang ke Gaza, ke Palestina. Walau itu betul atau tidak ya, belum begitu pasti saya melihat itu. Mudah-mudahan itu benar. Kemudian juga kemarin saya lihat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi juga sudah tegas memberikan desakan kepada Dewan Keamanan PBB ya, untuk supaya segera mengambil tindakan. Bahkan yang paling sangat diharapkan adalah supaya blokade atau larangan bantuan masuk untuk segera dibuka, karena ini Israel kurang ajarnya luar biasa. Jadi hadirin rahimakumullah, membantu saudara kita ini, masya Allah, pahalanya sedemikian hebatnya, bahkan Nabi menyebut ka ajri hajatin mabruratin. Mari kita jaga kebersihan hati kita. Mari kita jaga kesucian hati kita, ya, dari niat-niat yang buruk terhadap orang lain. Ya. Tapi justru kita isi hati kita selalu dengan niat-niat yang baik. Sidqul iradah, rencana-rencana bagus. Kalau saya baca dalam kitab lain, Durratun Nasihin, di situ bahwa salah satu indikator ciri orang yang istiqomah ya, dalam iman Islamnya adalah orang yang di hatinya selalu sidqul iradah, selalu ada niat-niat kebaikan, ya, rencana-rencana, ya gitu. Rasul-rasul yang baik yang akan dia kerjakan di masa yang akan datang, ya seperti itu. Jadi maaf bahasa kasarnya, nggak ngeras, ya, dalam hati dan pikirannya nggak kotor. Justru yang ada adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang membersihkan hatinya dari niat-niat yang jahat terhadap orang lain,
justru di hatinya ada niat-niat untuk membantu yang terzalimi, membantu saudara muslim yang membutuhkan, pahalanya luar biasa. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ahabul ibad ilallahi, hamba-hamba yang paling Allah cintai, ahabul ibad ilallahi ta'ala, manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah anfa'un nas linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang paling Allah cinta, jadilah kita manusia yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Saya bersyukur alhamdulillah Allah takdirkan menjadi guru, menjadi dosen, ya. Bertemu dengan anak-anak di sekolah, dengan mahasiswa di kampus. Apa yang saya lakukan? Memberikan manfaat, memberikan ilmu. Ajarin orang sholat, anak-anak sholat, ajarin anak-anak bisa sholat jenazah. Ya, saya di kampus tuh, ya sebagai dosen agama, saya wajibkan anak-anak untuk bisa sholat jenazah. Syarat dapat nilai. Ya, saya paksa. Saya bilang kamu kalau nggak saya paksa sekarang, kapan kamu bisa? Ada banyak yang tidak bisa. Ya, dipaksa untuk bisa. Ya. Dulu di UIKA, ya. Di mana? Di UNB, di Politeknik apa? Tempat saya mengajar, anak-anak saya dorong, alhamdulillah. Istri juga sama, ya. Ya. Sebagai ASN di kesehatan, saya sering mengatakan ini pekerjaan yang dilakukan, niat untuk memberikan manfaat. Ketika ada yang sakit, perlakukan dengan baik, yang sopan, yang santun, ya. Jangan judes, gitu. Anak-anak juga gitu yang kuliah sekarang, ya satu di Surabaya, satu di Bandung. Mereka mengambil ilmu yang terkait dengan pelayanan, satu di farmasi, ya supaya bikin obat manfaat buat orang nanti yang membutuhkan. Yang kedua ada psikologi. Ya. Jadi kami ini satu rumpun ini, satu keluarga, semuanya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin rahimakumullah, apapun hadirin rahimakumullah, kembali lagi bahwa Allah sangat cinta kepada manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Siapa lagi? Disebutkan dalam hadis ini, wa afdalul a'mal. Nah, Nabi menyebutkan, wa afdalul a'mal, seutama-utama amal, sebagus-bagusnya perbuatan, idkhulus surur, yaitu adalah memasukkan kegembiraan, menghadirkan kegembiraan ala qalbil mu'min, di hatinya orang-orang mukmin. Seutama-utama perbuatan, pekerjaan adalah ketika kita menghadirkan rasa kegembiraan untuk saudara kita yang mukmin. Makanya ketika ada bantuan yang diterima oleh saudara muslim kita di Palestina, mereka sangat gembira. Bahkan kemarin tanggal 17 Agustus saya lihat mereka juga merayakan hari HUT kemerdekaan RI di sana. Kenapa? Karena selama ini mereka mendapatkan cinta, perhatian, kepedulian dari muslim saudara mereka di Indonesia. Ya, dengan aksi-aksi yang terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian. Kemarin di Bogor juga, ya, Ustadz Dani juga salah satu inisiatornya, ya, guru kita. Ya, hari Jumat yang lalu, kemudian yang pekan kemarin juga, dan kemarin pagi di depan kedutaan besar Amerika. Ya, di Surabaya juga anak saya kemarin kirim video rekaman, ya, rekaman video acara peduli Palestina. Itu kan menghadirkan kegembiraan di hati mereka. Ini seutama-utama amal. Wa afdalul a'mal idkhulus surur ala qalbil mu'min. Perkara yang paling utama ketika kita bisa memberikan kegembiraan. Termasuk saya tadi, ya, ketika saya bagikan, ya, paket sembako dari Muhsinin kepada tetangga-tetangga saya, kaum duafa itu, wah mereka senangnya luar biasa. Bahkan mereka mendoakan saya, Pak Haji, Pak Ustadz turun, semoga Allah kasih pahala yang banyak. Bu, Pak, ini saya cuma ngantar doang ini. Saya cuma nyantar doang, ini punya hamba Allah, punya rekan saya, punya teman saya. Seperti itu. Jadi mereka begitu gembira. Insyaallah. Itu hadirin yang memberikan Allah. Jadi menghadirkan kegembiraan. Bahkan kalaupun kita tidak dengan harta, dengan ucapan, ya, dengan kata-kata yang baik, ya, itu cukup juga menjadi sesuatu yang bisa menghadirkan kegembiraan. Wa afdalul a'mal, itu adalah sebaik-baik amal. Yaturdu an hujuan, apalagi dalam bentuk kita bisa menghilangkan rasa lapar. Au yaksifu anhu karban, kita bisa menghilangkan beban-beban. Au yaqdilahu dainan,
atau kita bisa membayarkan utang. Jadi sebagus-bagus amal, seutama-utama amal adalah kita bisa menghadirkan rasa kegembiraan di hatinya orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya kira nasihat yang paling penting yang kita bisa baca dalam kitab Nasoihul Ibad. Judulnya nasihat bagi para hamba. Mari kita hidup di dunia ini isi dengan dua perkara yang hebat ini, dan kita pertahankan betul sampai akhir hayat kita. Beriman kepada Allah, dan teruslah kita menghadirkan manfaat yang banyak bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak sampai bel yang kedua, karena saya sudah ditunggu di Jalan Azimat. Ada kajian bulanan juga di sana. Yang tadi pagi jam 2:30 Ketua Bistaknya udah WA saya. Ustaz, mohon untuk tidak terlambat. Ya, saya bilang insya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan lancar perjalanan. Demikian kiranya yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk betul-betul kita hidup isi dengan keimanan yang terbaik kepada Allah, dan kita selalu bisa berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita juga doakan mudah-mudahan saudara muslim kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.